Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin dan karunia Allah, di ba'da subuh ini kita masih diperkenankan kembali untuk bangun, untuk kembali melanjutkan kehidupan, untuk menjalankan sisa-sisa usia kita di dunia ini. Tentunya sebagaimana biasa, saya tidak akan pernah bosan mengajak saudara-saudara semua untuk senantiasa selalu mengawali hari-hari saudara semua dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana media atau wasilah pendekatan diri kita kepada Allah yang paling tinggi tiada lain, yaitu mengkaji Al-Quran. Pada subuh kali ini saya coba mengkaji masih di dalam surah Hud. Kali ini kita akan mengkaji kisah hidup dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana diabadikan kisahnya oleh Allah di surah Hud ayat 69, dimulai dari ayat 69 di surah Hud sampai ayat 76. Jadi surah Hud, surah ke-11 dalam Al-Quran, dari ayat 69 sampai 76. Langsung saja, sebagaimana biasa, sebelum kita kaji satu persatu ayatnya, kita baca dulu ayatnya dan terjemahnya tentunya. Nah, sama-sama kita kaji tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama. Qala salamun fama labisa an ja'a bi'izlin hanid. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasha minhum khifata. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat basharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Qalat ya waylata alidu wa ana ajulu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un azim. Qalu ata'zab
طيبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم. Subhanallah, tabarakallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan kita apabila kita salah dalam membaca ayatnya atau kurang pendek panjangnya kita mohon kepada Allah agar diampuni kesalahan-kesalahan kita, dan berkah Quran ini semoga hinggap ke dalam raga dan jiwa kita sehingga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama kita kaji ayat ini. Di ayat 69-nya Allah menjelaskan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim, dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim alaihissalam dengan membawa kabar gembira. Yang mana di dalam riwayat banyak para mufassir, para ulama-ulama saleh menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim di sini dalam keadaan belum memiliki istri yang lain. Ya, ini masih memiliki satu orang istri, yakni Siti Sarah. Nah, belum menikah dengan Siti Hajar atau ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ini istri pertamanya Siti Sarah, yang mana diceritakan pada waktu itu sudah lanjut usia. Jadi wanita yang lanjut usia dalam keadaan sudah lumayan berumur, dan waktu itu Siti Sarah belum memiliki keturunan. Nah, secara logika manusiawi, rasional manusia, wanita yang sudah berumur atau bisa dibilang sudah mulai tua itu sedikit sekali berpeluang memiliki keturunan dari segi medis. Tapi di sini Allah menunjukkan keajaibannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Oleh karena itu Allah utus para malaikat-malaikatnya yang mulia datang menjumpai atau mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nah, di sini Allah jelaskan bil busra qalu salama. Kabar gembira, mereka mengucapkan selamat. Jadi malaikat itu datang bertamu kepada Nabi Ibrahim dan tiba-tiba mengucapkan selamat. Nah, di sini Nabi Ibrahim juga kaget. Kenapa dia kaget? Karena belum pernah dia temui atau mengenali malaikat-malaikat tersebut yang berubah bentuk kepada wujud manusia. Nah, jadi malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dengan wujud manusia, jadi menyerupai manusia. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan para malaikat Allah ini masuk ke rumahnya. Kemudian malaikat tersebut mengatakan selamat. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab dengan ucapan salam, keselamatan untukmu juga. Di sini dijelaskan bahwa maka tidak lama kemudian Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Nah,
Di sini Nabi Ibrahim merupakan sosok yang hanif, yang halus, yang santun, yang luar biasa akhlaknya luar biasa, maka diberi gelar oleh Allah Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah. Nah, di sini adab tuan rumah kepada tamu. Nah, dari Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan makanan kepada tamu-tamunya tersebut, itu berupa makanan yang untuk dimakan yaitu daging sapi. Nah, daging sapi yang dipanggang. Mungkin kalau sekarang ini barbecue dan lain sebagainya mungkin. Nah, kemudian ya 70-nya falamma ra'a aydiyahum la tasillu ilaihi naqirahum wa awjasha minhum khifata qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jadi di ayat 70 Allah menjelaskan, maka ketika dilihat tangan mereka tidak menjamahnya. Di sini ketika disuguhkan makanan itu oleh Nabi Ibrahim kepada tamunya tersebut, ya Nabi Ibrahim di sini belum tahu bahwa tamunya ini merupakan malaikat yang diutus Allah menyerupai wujud manusia yang datang bertamu kepadanya. Ketika diberikan hidangan tersebut, Nabi Ibrahim melihat secara zahir mata manusia bahwa tangannya itu tidak bisa menyentuh makanan tersebut. Disitulah Nabi Ibrahim mulai curiga, ini siapa yang datang. Nah, kemudian ada sedikit kekhawatiran dari Nabi Ibrahim. Nah, di situ para tamu akhirnya berterus terang siapa mereka. Ya, di sini malaikat-malaikat tersebut menjawab, jangan takut, kata malaikat-malaikat Allah tersebut, wahai kekasih Allah, wahai Ibrahim alaihissalam, jangan takut kepada kami adalah utusan Allah, malaikat-malaikat Allah yang sengaja Allah utus kepada engkau untuk memberikan sebuah kabar gembira, dan juga kami ingin menyampaikan bahwa kaum Lut, yaitu kaum Nabi Lut, akan diberikan bencana dan azab oleh Allah. Di dalam sejarah diceritakan bahwa kurun waktu zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam itu tidak terlalu jauh. Nah, jadi malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan dua kabar. Yang pertama kabar baik untuk keluarganya, dan kabar lagi adalah bahwa kaum Lut akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat 71-nya wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ya, jadi malaikat-malaikat Allah ini menyampaikan kabar gembira yang pertama, yaitu untuk keluarga Nabi Ibrahim khususnya, yakni istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah akan mengandung anak. Nah, disinilah senang hatinya istri Nabi Ibrahim bahwasanya di usia yang relatif sudah mulai menua, dia masih bisa memiliki keturunan. Nah, disinilah menjadi pelajaran penting juga untuk saudara-saudara saya di sana yang mungkin sudah menikah tapi belum memiliki keturunan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Dipasrahkan diri kepada Allah dan tempuh terus ikhtiarnya. Insya Allah ikhtiar disertai doa, insya Allah Allah akan berikan keturunan yang saleh kepada antum semua. Kita lanjut. Nah, disinilah istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, berdiri lalu dia tersenyum, saking senangnya menerima kabar tersebut. Nah, maka para malaikat-malaikat Allah tersebut menyampaikan kabar bahwa Siti Sarah ini akan mengandung seorang anak yang saleh yang namanya Ishak. Nah, jadi Nabi Ishak ini sudah diberitahukan sebelum dia lahir oleh para malaikat kepada Siti Sarah dan Nabi Ibrahim bahwa akan lahir Nabi Ishak tersebut dari kandungan Siti Sarah. Lalu setelah Nabi Ishak lahir, keturunannya nanti akan lahir kembali yang namanya Nabiullah Yaqub alaihissalam.
Ya, jadi luar biasa, subhanallah, tabarakallah. Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa anaknya akan lahir laki-laki bernama Ishak, dan kelak akan lahir cucunya yang bernama Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, jadi disinilah makanya Nabi Ibrahim diberi gelar Aba Ambiya, bapaknya para nabi. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini memiliki keturunan para nabi-nabinya Allah. Kedua anaknya nabi-nabinya Allah, kedua anaknya orang-orang saleh, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan kemudian Nabi Ishak alaihissalam. Nah, setelah Nabi Ishak ada Nabi Yakub, setelah Nabi Yakub ada Nabi Yusuf. Nah, itu silsilah keturunan orang-orang saleh, nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian di ayat 72-nya setelah mendengarkan kabar tersebut, Siti Sarah atau istri Nabi Ibrahim tercengang antara senang dan kaget. Nah, jadi dia berkata, sungguh ajaib, luar biasa, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Ya, bukan hanya Siti Sarah, Nabi Ibrahim pun sudah dalam usia yang senja, usia yang tua, dan Siti Sarah pun sama, tapi diberi kabar bahwa mereka akan dikaruniai seorang keturunan yang saleh. Kemudian di ayat 73, qalu ata'zabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Para malaikat Allah berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Jadi para malaikat Allah menjelaskan bahwa kenapa kalian harus kaget, kenapa kalian harus terpukau seperti itu, bahwa ini merupakan bukti nyata berkah dan karunia rahmat Allah yang disampaikan kepada kamu semua, wahai ahlul bait, tuan rumah, wahai penghuni rumah, wahai tuan rumah, wahai orang-orang yang saleh. Jadi malaikat-malaikat Allah itu menyampaikan kabar itu untuk meneguhkan, untuk meyakinkan bahwa kabar ini merupakan kabar yang benar, kabar yang nyata, dan untuk diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Dan diakhiri dengan sesungguhnya Allah terpuji, Maha pengasih. Itu untuk kembali mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini akan terjadi atas kehendak Allah, dan oleh karena itu kita diwajibkan untuk senantiasa selalu memuji asmanya Allah, memuji Allah, menyembah kepada Allah, dan tidak boleh sedikit pun kita melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 74-nya dijelaskan, falamma zahaba an Ibrahim ra'u wa ja'atuhul busra yujadiluna fi qaumil Lut. Di ayat 74 dijelaskan, maka setelah informasi itu diberikan oleh para malaikat-malaikat Allah, hilanglah kekhawatiran, hilanglah ketakutan di dalam hati Nabi Ibrahim atas mereka berdua, tamu-tamunya Nabi Ibrahim tersebut. Setelah diberikan informasi yang pertama, kebahagiaan untuk keluarga Nabi Ibrahim, kemudian malaikat utusan Allah tersebut menyampaikan kembali dan bertanya jawab dengan Nabi Ibrahim tentang kaumnya Nabi Lut atau kaum Sodom. Ini bertanya jawab antara Nabi Ibrahim dengan malaikat-malaikatnya Allah tersebut. Di sini dijelaskan bahwa ayat 75, inna Ibrahim la halimu awwahum munib. Malaikat pun menyatakan bahwa benar-benar Nabi Ibrahim itu akhlaknya hanif, lembut, halus. Luar biasa Nabi Ibrahim, akhlaknya subhanallah. Semoga anak keturunan kita diberikan akhlak yang sebagaimana Nabi Ibrahim miliki, akhlak yang luar biasa. Makanya Allah berikan gelar kepada Nabi Ibrahim ila Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, di ayat 76-nya, di ayat terakhir, ya Ibrahim
a'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Nah, di ayat 75 itu maksudnya Hanif di sini ialah Nabi Ibrahim mengatakan bahwa di sana di kaum tersebut ada saudaraku yaitu Nabi Lut. Kalau kau hancurkan itu, bagaimana dengan mereka? Nah, jadi ditegaskan oleh malaikat bahwa selesaikanlah pembicaraan ini, bahwa ketetapan Allah sudah datang, tidak bisa dihalang-halangi, azab Allah sudah datang, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa menolak azab dan ketentuan dari Allah kepada orang-orang yang kafir. Nah, disinilah ringkasan kisah Nabi Ibrahim. Nanti akan dilanjutkan di ayat 77 dan seterusnya, itu sudah masuk ke kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, di sini dari ayat 69 sampai 76, subhanallah tabarakallah, kisah Nabi Ibrahim, subhanallah, mengandung banyak sekali pelajaran penting bahwa siapapun yang dekat dengan Allah, siapapun yang istiqomah dalam keimanan dan akhlaknya baik, selalu mendekatkan diri kepada Allah, dia akan senantiasa selalu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kisah Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Dan disinilah bagi orang yang yakin kepada Allah, walaupun secara rasional logika manusia terkadang pertolongan Allah itu tidak bisa kita cerna secara rasional, tapi itulah yang terjadi, di mana Allah berikan contoh nyata bahwa wanita yang sudah berumur saja masih bisa hamil, walaupun secara ilmu medis itu tidak mungkin. Tapi kalau sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Itu contoh kecil saja. Begitupun dengan hal-hal lainnya. Sesuatu yang di talar logika kita ini sulit, tapi tidak ada yang sulit kalau Allah sudah berkehendak. Mudah-mudahan sedikit kisah Nabi Ibrahim ini di ayat Hud, di surah Hud ayat 69 sampai 76 ini bisa menambah wawasan ilmu kita, bisa menambah kekuatan iman Islam kita, dan semoga amalan-amalan saleh yang kita lakukan senantiasa dicatat Allah, dan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk dekat dengan Quran, dan semoga Al-Quran bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sebagaimana Allah memberikan berkah kepada orang-orang yang saleh. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.